warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru hebat SMK Muhammadiyah Lumajang. Salawat serta salam semoga tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang, yaitu dinul Islam. Saya ucapkan beribu-ribu banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat yang sudah meluangkan waktunya untuk menerima materi tentang pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Sebelum dimulainya kegiatan ini, mohon dengan sangat kepada Bapak untuk memimpin doa terlebih dahulu. Mungkin bisa minta tolong Bapak Dinov untuk memimpin doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Doa selesai. Terima kasih. Semoga dengan bacaan doa tadi acara pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Perkenalkan, saya Naili Rohma, saya CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Lumajang. Bapak Ibu, budaya positif sebelumnya saya sampaikan tujuan saya di sini. Di sini saya mengerjakan tugas terkait aksi nyata pada modul 14 pada kegiatan guru penggerak, di mana saya harus menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Sebelumnya, Bapak Ibu, kalau mengenal istilah budaya positif, itu yang tertanam di benak Bapak Ibu itu apa? Kebiasaan. Kebiasaan yang baik. Ada lagi? Rutinitas. Tepat sekali, benar semuanya. Kebiasaan yang baik, budaya positif, rutinitas yang dilakukan berulang-ulang. Pada kesempatan kali ini, konsep budaya positif yang akan saya paparkan adalah yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol seorang guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Semua materi ini akan saya sampaikan pada siang hari ini, Bapak Ibu. Selanjutnya, pembelajaran dengan paradigma baru. Sebelumnya saya bertanya kepada Bapak Ibu, selama proses belajar mengajar yang sudah dilaksanakan oleh Bapak Ibu, berpusat kepada guru atau berpusat kepada murid? Oh, setelah CGP kemarin berpusat kepada murid. Oke. Sebelumnya berarti berpusat kepada guru. Kadang-kadang gitu ya. Paradigma baru ini adalah pembelajaran dengan berpusat kepada murid yang lebih aktif daripada gurunya. Guru hanya berfungsi sebagai fasilitator. Tujuannya apa? Untuk menciptakan profil pelajar Pancasila yang ada pada diri murid. Apa saja profil pelajar Pancasila kemarin? Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Ini tujuan dari paradigma baru. Berpusat kepada murid, bukan berpusat kepada guru. Guru hanya berfungsi sebagai fasilitator. Miskonsepsi tentang teori kontrol ini sering terjadi, Bapak Ibu.
Miskonsepsi berarti pemahaman yang salah. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Maksudnya apa? Banyak sekali murid-murid kita yang kita kontrol, kemudian mereka melakukan hal baik hanya di depan kita, ya tidak? Tetapi tidak berasal dari intrinsiknya, bukan berasal dari unsur intrinsik, mereka berasal dari unsur ekstrinsik, Bapak Ibu. Jadi mereka itu kadang berbuat budaya positifnya karena dikontrol oleh gurunya. Kalau tidak dikontrol, ya sudah kembali lagi. Ada yang seperti itu. Kemudian miskonsepsi kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Misalkan, nak, sholat Jumat ya nak, nanti ibu belikan HP. Besoknya lagi, nak, sholat dulu ya nak, nanti ibu belikan pulsa. Misalkan, suatu ketika dia tidak diberikan apa-apa oleh ibunya, dia akan mengerjakan apa tidak? Nah, itu namanya miskonsepsi. Itu berasal dari ekstrinsik anaknya, bukan dari intrinsik anaknya, untuk melakukan budaya positif. Sama, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kamu tidak sholat, dimarahin habis-habisan. Wah, daripada saya dimarahin, akhirnya saya sholat aja. Tapi ketika tidak dimarahin, aman, gurunya tidak masuk, aman. Seperti itu Bapak Ibu. Itu unsur ekstrinsik yang ada pada jiwa anak. Bagaimana tugas seorang guru menumbuhkan unsur intrinsik seorang siswa agar menerapkan budaya positif. Miskonsepsi terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini terjadi biasanya kakak kelas terhadap adik kelas. Gimana? Kakak kelas terhadap adik kelasnya. Wah, ini kalau tidak ada kakak kelasnya, dia tidak disiplin. Kalau ada kakak kelasnya, takut akhirnya disiplin. Itu berarti ekstrinsiknya yang muncul, bukan intrinsik. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Paham? Halo? Alhamdulillah. Halo, halo? Oke, biar Bapak Ibu tidak ngantuk ya. Kalau saya bilang satu, Bapak Ibu menjawil temannya di sebelahnya. Woi, gitu ya, biar tidak ngantuk. Woi, gitu ya. Siap Bapak Ibu? Satu berarti woi, saling jawil temannya ya. Satu, woi, gitu ya. Kalau saya bilang dua, jawabnya nanti asik-asik, gitu ya. Paham Bapak Ibu? Saya mulai ya. Satu, satu, dua, dua. Sekarang saya tambahin. Kalau saya bilang tiga, jawabannya adalah mantap men, gitu ya. Dimulai ya. Tiga tadi apa? Oke. Tiga, tiga, dua, dua. Oke, terima kasih Bapak Ibu hebat. Sudah ngerti ya? Sekarang kita lanjutkan. Bagaimana cara kita mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol? Ini sebelah sini adalah stimulus respon. Teori tentang stimulus respon, dan yang sebelah sini adalah teori kontrol tentang dunia. Realitanya kebutuhan kita itu sama. Ini menurut stimulus respon. Padahal pada teori kontrol bahwa kebutuhan kita itu berbeda. Kebutuhan setiap anak berbeda. Kebutuhan setiap orang pun juga berbeda. Kemudian menurut stimulus respon semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan menurut teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan teori kontrol mengatakan kita berusaha memahami pandangan
pandangan orang lain tentang dunia. Kita harus bisa merubah Bapak Ibu dari stimulus respon ini menjadi teori kontrol sehingga muncul intrinsik pada diri siswa untuk melakukan budaya positif. Nah, sekarang coba Bapak Ibu sudah berpasangan ya. Sekarang coba Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B adalah mencoba dengan segala caranya untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, boleh. Jadi yang satu berperan sebagai A, yang satu berperan sebagai B. Yang sini A ya. Riki A, B, B. Mantan ya. Yang A, bayangkan di dalam tangan Bapak Ibu itu ada surat, di mana surat itu sangat rahasia. B boleh membujuk untuk membuka kepalan tangan itu. Paham ya Bapak Ibu? Saya hitung 1 sampai dengan 10. Bisa dipahami? Boleh membujuk perampas itu boleh. Ya, coba, karena itu sangat berharga sekali, penting sekali untuk panjenengan. Bisa dimulai Bapak Ibu? Sebelah kanan boleh mengepalkan tangan, sebelah kiri boleh untuk mengambil. Wabil khusus Bu Yunita dengan Pak Bagus nih, gitu ya. Monggo, silakan dimulai. 1, 2, boleh yang kanan. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Selesai Bapak Ibu. Oke, ada yang mau merefleksi apa maksud dari ini tadi semua? Monggo, mic-nya yang satu. Monggo Pak Sofyan mungkin mau merefleksi. Ada yang tangan terbuka tadi? Berasa dibuka? Semuanya tertutup? Oke, coba silakan direfleksi. Sinten? Bu Febri, monggo Bu Febri. Ya, kalau menurut saya apa yang kita lakukan tadi kan diminta untuk membayangkan surat penting hanya untuk kita dan harus kita genggam. Teman saya ini tadi berusaha untuk mengetahui apa itu suratnya, tapi karena saya ya udah nggak mau, ini hanya untuk saya, ini milik saya, makanya ya itu tidak akan saya berikan ke dia. Dan mungkin karena alasan tertentu, kalau seumpama itu surat rahasia dan hanya ditujukan untuk saya, berarti itu memang khusus untuk saya, orang lain tidak boleh mengetahui apa itu isinya. Jadi masalah amanah. Tepuk tangan Bapak Ibu. Ada yang mau menambahkan? Ya silakan Bu Amarnia. Dalam kata-kata boleh. Monggo. Kalau saya sebagai orang yang menggenggam, mempunyai milik saya apapun itu, apakah itu rahasia atau pasangan saya atau apapun ya, saya hanya akan membuka diri pada orang yang mau memberikan solusi, bukan kepada orang yang gitu, tapi tidak. Terima kasih. Tepuk tangan luar biasa sekali. Ya, semuanya benar Bapak Ibu. Intinya apa? Kepala tangan tadi bisa terbuka atau tidak, dipaksa atau tidak. Siapa yang memegang kontrol? Saya. Orang yang memegang tangan tadi. Dia yang memegang kontrol. Walaupun dipaksa seperti apapun, kalau dia tidak akan mau membukanya, dia nggak akan membuka. Tapi walaupun
disiplin berasal dari bahasa disiplina yang berarti belajar, yang mengacu pada disiplin diri. Tujuannya adalah memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan, Bapak Ibu. Penghargaan, ancaman atau bahkan hukuman. Itu disiplin positif. Kembali tadi, unsur ekstrinsik dan intrinsik. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik, bukan karena hukuman, bukan karena penghargaan, bukan karena hadiah dan lain sebagainya, tapi kesadaran diri yang harus tumbuh pada anak didik kita semua. Mantap ya Bapak Ibu. 2 Khawatir ngantuk saya. Apa sih nilai-nilai kebajikan itu Bapak Ibu? Nilai-nilai kebajikan itu misalnya saya ambil contoh nih. Definisi nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya, tidak mempedulikan ini. Misalnya saya ambil contoh, ada profil pelajar Pancasila, ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kemudian ini ada dari PYP, ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian dari keterampilan hidup dapat dipercaya, lurus hati, pendengaran yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Semuanya bernilai positif. Selanjutnya, dari hal tadi, disiplin positif, terkadang anak kita itu kan ada yang tidak disiplin ya. Sebenarnya kenapa mereka tidak disiplin? Kita bisa menggali Bapak Ibu. Ada yang namanya kebutuhan dasar manusia. Ada kebutuhan dasar manusia. Apa itu kebutuhan dasar? Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dengan tujuan kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi pada intinya setiap manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Terkadang anak-anak kita itu tidak disiplin karena mereka ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi pada diri mereka. Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Siapa di sini yang tidak butuh bertahan hidup? Semuanya membutuhkan misalkan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kebutuhan yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Pastikan itu deh. Ada rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga yaitu penguatan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan dengan penguasaan. Kemudian ada kebebasan, kebutuhan kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian yang terakhir adalah kesenangan, bermain, humor, antusias dan tertawa. Bapak Ibu. Nah, ada berapa tadi Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia? Ya, 5 apa saja? Pertama, Bu Irma. Bertahan hidup, kemudian kebebasan, terus penguasaan, kesenangan, kasih sayang
menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian kalau intrinsik itu yang tumbuh dari jiwa anaknya sendiri, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah motivasi intrinsik. Bagaimana tugas seorang guru memunculkan motivasi intrinsik pada anak didik kita daripada memunculkan motivasi ekstrinsik. Nih, hukuman, konsekuensi, restitusi. Ini sudah tidak asing di Bapak Ibu. Misalkan hukuman, apa yang panjenengan yang ada pada benak panjenengan tentang hukuman? Monggo, Bu Yunita. Hukuman ya, Bu Amarnya. Menyakitkan. Hukuman itu menyakitkan. Oh ya, karena melanggar. Karena langgaran. Oke. Selanjutnya dipaksa. Hukuman bersifat memaksa. Kalau konsekuensi kesepakatan bersama, ya tepat sekali, luar biasa. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Itu restitusi. Coba kita analisa bersama. Panjenengan sudah paham tentang apa tadi? Hukuman. Apa tadi? Konsekuensi. Dan apa tadi? Restitusi. Coba bisa saya minta tolong kepada Bapak Bagus untuk membacakan permasalahan di atas. Mari kita simak bersama-sama Bapak Ibu. Oke, mari menganalisa. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Terima kasih. Ini kasusnya Iva. Iva ini kurang menguasai pelajaran matematika. Kemudian pertanyaan analisa pertama, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Jelaskan, coba Bapak. Siapa yang mau berefleksi? Monggo. Pak Sofyan, monggo. Bu Hikma, monggo. Mic-nya. Monggo, Bu Hikma. Terima kasih. Tindakan dari Pak Seno ya, saya tidak setuju ya, tidak setuju. Mengapa? Sebab di sini dengan sendirinya akan menurunkan mental dari murid IPA. Harusnya Pak Seno meskipun dia seorang guru matematika yang tentunya pintar matematika, harus menyadari bahwa siswa itu punya kekuatan-kekuatan yang berbeda-beda. Tidak harus dia suka matematika juga, gitu loh. Syukur-syukur IPA itu masih mengikuti pembelajaran meskipun dia ternyata boleh dibilang kurang bisa mengikuti pelajaran matematika, gitu. Sehingga sangat tidak tepat sekali apa yang dilakukan dengan Pak Seno dengan membiarkan semua teman-teman satu kelasnya mengetawain apa itu kan bersifat hukuman itu, bukan konsekuensi, bukan. Hanya dari saya. Terima kasih. Ada yang tidak setuju dengan jawaban Bu Hikma atau kurang setuju? Setuju. Iya, tepat sekali. Menurut Anda,
apa? Pembuli. Penghukum. Benar sekali. Penghukum. Oke, tadi sudah belajar tentang hukuman atau konsekuensi ya. Hukuman dan konsekuensi. Saya akan sediakan note untuk Bapak Ibu. Silakan dijawab. Hukuman atau konsekuensi dan bisa ditempel di kaca sebelah saya sini. Mantan ya Bapak Ibu. Monggo, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Dia menulis 100 kali di buku tulisnya. Monggo Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Ada yang menjawab hukuman, ada yang menjawab konsekuensi. Kira-kira apa jawabannya Kak? Mari kita simak bersama. Ini adalah Tidak dengan fisik yo. Oke, selanjutnya Bapak Ibu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Silakan ditempel Bapak Ibu. Semangatnya boleh dititipkan. Ya, saya lihat ya. Hukuman. Oke, apa jawabannya Bapak Ibu? Mari kita cek bersama-sama. Hukuman. Kenapa Bapak Ibu? Bersifat fisik. Ya. Selanjutnya, silakan bersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Anaknya disuruh membersihkan coretan di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi? Monggo ditulis dan bisa ditempel. Justip. Olahraga itu. Wah, pinter-pinter ini sudah. Dan guru ini dari sana ini. Bakal diet. Ini apa ya guru? Guru lari-lari. Saya cek ya Bapak Ibu. Konsekuensi semuanya. Apa jawabannya Bapak Ibu? Mari kita cek bersama-sama. Konsekuensi, pintar sekali. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Tidak boleh contek-contekan Bapak Ibu. Yuk. Termasuk dalam apa? Enak. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Bakal diet. Biar kurus. Oke. Semua jawabannya sama. Apa Bapak Ibu? Hukuman. Mari kita cek. Betul sekali. Hukuman. Oke. Untuk menghindari hal-hal tersebut, maka ada 5 posisi kontrol yang harus ada pada diri Bapak Ibu. Posisi mana yang paling tepat? Mari kita pelajari bersama-sama Bapak Ibu. 5 posisi kontrol seorang guru. Pertama, dia adalah sebagai penghukum. Dia tidak mau mendengar alasan siswanya A, B, C,
ABCD. Kamu salah, silakan lari lapangan 10 kali. Ini berarti gurunya berperan sebagai penghukum. Nanti Bapak Ibu akan paham posisi mana yang paling tepat sebenarnya dilakukan oleh seorang guru. Kemudian yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Biasanya gurunya itu bertindak dengan kata-kata supaya anak ini merasa bersalah. Kemudian dia bersikap sebagai teman, posisi kontrol sebagai teman. Ini cenderung gurunya dekat dengan anaknya, didekati. Kemudian pemantau dipantau setiap hari. Terlambat berapa kali, dipantau anaknya. Oh ini tidak sudah Tuhan, oh ini melakukan pelanggaran ini tuh diberikan tindakan. Itu sebagai pemantau, ada catatan. Kemudian sebagai manajer di sini berarti mereka mencari solusi bersama-sama antara guru dan murid, saling berkomunikasi. Kenapa kamu salah? Mungkin dia tadi bangun kesiangan, terlambat ke sekolah. Ternyata malam dia masih jualan. Kita juga tidak tahu gitu Bapak Ibu. Nah, harus ada komunikasi dan solusi bersama. Bagaimana dia akan tidak melakukan kesalahan lagi? Itu namanya posisi manajer. Menurut Bapak Ibu, dari kelima posisi ini, yang paling tepat posisi seorang guru yang mana? Manajer. Ya, tepat sekali sebagai seorang manajer untuk anak didiknya. Mari kita saksikan video ini bersama-sama Bapak Ibu untuk lebih memahami tentang 5 posisi kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goshen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ini sebagai penghukum ya Bapak Ibu ya. Biasanya berbicara dengan nada tinggi, Selalu menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, berkaca pinggang dan membentak. Ini berarti dia sebagai
penghukum. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika Apa dampaknya ketika kita memberikan hukuman kepada anak? murid cenderung akan Dia akan dendam kepada kita menyimpan dendam. dan tidak suka sama gurunya. Sekarang posisi kedua, pembuat merasa bersalah. Kasusnya sama Bapak Ibu. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Ini pembuat merasa bersalah. Dia akan merasa bersalah dengan omongan dari gurunya, hukuman verbalnya. Dia akan merasa bersalah. Coba. Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Dia akan merasa bersalah. Cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Ciri-cirinya apa? Nah, Merasa bersalah, berbicara dengan nada tenang, suaranya cenderung lembut. namun Kemudian kata-katanya menyalahkan muridnya. memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi membuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Posisi teman. Jadi teman ini. Kasusnya sama. Maren yang terlambat. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya belum membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat banget tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Ini sebagai teman. Kalimatnya dia menganggap sopan dengan muridnya. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ciri-cirinya apa sih? Nah, Guru berbicara dengan nada suara ramah, ramah terhadap muridnya. Bersenda gurau tadi. murid akan merasa senang Senang, aman, dan akrab dengan gurunya. Dia akan jujur kenapa dia terlambat, didekati sebagai teman. karena ini masih Tapi ini masih dalam dorongan eksternal, belum internal yang ada dalam diri murid. Sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Pemantau, ini dimonitor berarti. Naren! Dia terlambat lagi. Ya. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya,
Jadi ada catatannya Bapak Ibu. Berapa kali dia terlambat, apa yang pernah dia langgar. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung Formal cara menyampaikannya, karena dia punya data keterlambatannya. Nah, ini adalah posisi manajer yang terakhir. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Lembut ya, bahasanya lebih akrab. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa. Ada komunikasi dua arah antara guru dan muridnya. Mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin yang Nilai kebajikannya tumbuh, Jadi, menghargai diri sendiri dan prinsip saling menghormati tersebut. saling menghormati. saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada Jadi ini murid dilibatkan Bapak Ibu, Baik. diajak komunikasi, mencari solusi bersama. Kira-kira Tidak hanya berasal dari gurunya saja, tapi dia juga berasal dari siswanya. Jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, sudah jelas nih Bapak Ibu perbedaannya ya? posisi manajer adalah posisi Oke, selanjutnya biar tidak jenuh Bapak Ibu, mari kita bermain kuis lagi. Bapak Ibu masih ada ya sticky note-nya ya? Nih. Posisi kontrol apakah aku? Tadi ada posisi apa saja? Penghukum, teman, rasa bersalah, manajer, pemantau atau monitor. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu, Naren. Berarti ini posisinya sebagai apa? Mangga? Pembuat adonan. Ya, apa tadi? Manajer, teman, pemantau, penghukum, pembuat rasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Sudah? Oke, saya lihat ya. Pembuat merasa bersalah manajer. Ada dua ya, pembuat merasa bersalah dan manajer. Mari kita simak bersama-sama. Pembuat merasa bersalah. Gurunya menyalahkan muridnya. Jadi dia akan merasakan bahwa dia bersalah. Langsung dijawab saja ke Bapak Ibu nggih. Kadose maju mundur capek. Oke. Lanjut. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa Bapak Ibu? Pemhukum? Coba kita lihat. Pintar. Tepuk tangan Bapak Ibu. Selanjutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer? Cek manajer. Pinter-pinter ya. Kemudian selanjutnya, ayolah
Oke, coba kita cek bersama-sama. Tepat sekali. Keyakinan di kelas ini sudah saya praktekkan Bapak Ibu di kelas broadcasting dan perfilman. Keyakinan kelas itu sifatnya abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, tidak terlalu banyak sehingga mudah untuk diingat dan dipahami, ikut berkontribusi seluruhnya. Kalau peraturan ya sudah, mau nggak mau harus ditaati. Tapi kalau keyakinan semua terlibat dan disepakati bersama, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu diubah, ditinjau, efisien apa tidak, gitu. Yuk tebak aku, nilai keyakinan apa yang ada pada diriku. Misalkan tanggung jawab, peduli, itu namanya nilai keyakinan. Bapak Ibu, kembalikan barang ke tempatnya. Siapa yang mau menjawab? Tanggung jawab. Mari kita cek bersama-sama. Oh tidak saya beri. Tanggung jawab. Selanjutnya, dilarang mengganggu orang lain. Rasa peduli, pinter. Apalagi? Toleransi. Menghormati orang lain, menghargai. Benar sekali. Itu namanya nilai keyakinan. Selanjutnya, dilarang melakukan kekerasan. Kedamaian. Apalagi? Persaudaraan. Saling kasih sayang, saling menghormati. Ada lagi apa Bapak Ibu? Keamanan. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Apalagi? Mandiri. Ada lagi? Kenapa harus hadir 15 menit sebelum pembelajaran dimulai? Tanggung jawab. Tepat sekali. Dalam menyelesaikan permasalahan yang ada siswa, tadi posisi yang paling baik adalah sebagai manajer Bapak Ibu. Di sini ada yang namanya segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid dan bertanggung jawab. Ini segitiga restitusi. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Distabilkan dulu. Misalkan kalimatnya tanda tandanya seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa, nak. Setiap orang juga pernah melakukan kesalahan. Jadi dia akan tenang, stabil dulu. Tidak langsung menstabilkan identitas. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukannya. Ya. Kemudian selanjutnya, langkah kedua yaitu kita melakukan validasi tindakan yang salah. Nah, di sini menurut teori kontrol tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud atau tujuan. Anak kita berbuat baik atau buruk itu pasti punya tujuan dong. Nah, di sini tugas kita menanyakan, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, dia akan semuanya akan keluar di situ permasalahannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan
Joko, Pak Joko dan Adi. Coba siapa yang berperan sebagai Pak Joko? Monggo, Bapak. Ini mic-nya di mana tadi? Mario dan Adi. Bapak Joko. Pak, mohon disimak ya Bapak Ibu. Mario, Adi, Bapak tadi dengar laporan dari guru piket di kantin. Sepertinya kalian dalam masalah ya. Ada yang bisa membantu? Apa yang terjadi? Iya Pak, tadi pada jam istirahat pagi kami main lempar-lemparan makanan di kantin, tapi tidak sengaja malah melempar ke wajah Ibu Tina, kepala sekolah ketika beliau sedang berjalan. Kalian main lempar-lemparan makanan di kantin, kena wajah Ibu Dina juga ketika beliau sudah lewat. Iya Pak. Adi, ada informasi yang kamu mau tambahkan? Kami tidak bermaksud melakukannya, tapi kami tidak sengaja. Apakah kalian tahu kalau kalian berada dalam masalah sekarang? Iya. Baiklah, Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian bersama-sama, berpikir sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kalian pasti melakukan itu ada rasanya ya. Pasti seru yang lempar. Lemparan makanan begitu? Iya Pak. Ya, Bapak bisa lihat kalian merasa senang melakukannya. Tetapi yang kalian lakukan merugikan orang lain, sehingga sekarang kalian dalam masalah. Iya Pak. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya, yang mana yang kalian belum tunjukkan? Kita harus bersikap baik satu sama lain. Menghormati orang lain dan menghormati dirimu sendiri. Kalian berdua ingat dengan baik keyakinan kelas kita. Kita kembali pada ketika kalian main lempar-lemparan makanan dan mengenai Ibu Dina. Apakah ketika kalian melakukan itu, kalian menghormati orang lain dan lingkungan? Tidak. Tapi kalian mendapatkan rasa senang. Menurut Bapak ada cara untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut kalian? Iya Pak. Nah, sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas kita. Besok kita ke kantin dan kalian bisa berperilaku lebih baik lagi. Oke, terima kasih. Beri applause. Saya yakin sekali. Oke, nomor 1. Dari 5 posisi kontrol, posisi mana yang dipraktekkan oleh Pak Guru tadi? Manajer. Ada yang mau menjelaskan? Monggo. Terima kasih Bu Daniel. Kalau menurut saya dari tadi Pak Malik, Pak Joko tadi melakukan 3 tahapan yang tadi untuk menyelesaikan masalah ya. Jadi di posisi manajer ini Pak Joko sudah yang pertama ya menstabilkan diri, artinya membuat anak tersebut tidak merasa bersalah, terus juga tidak merasa minder atau bahkan sampai takut gitu. Terus yang kedua memvalidasi terkait tindakan kesalahannya. Benar kamu melakukan ininya, membuat anak itu mengakui bahwa itu adalah sesuatu yang salah, tapi tanpa dipaksa. Terus yang ketiga, tadi anak sudah ini tentang keyakinan kebaikan, ya. Jadi anak tersebut bisa tahu tentang salahnya di mana dan memperbaikinya bagaimana, termasuk juga nilai-nilainya yang harus diterapkan apa tanpa ada paksaan. Gitu, terima kasih. Beri aplaus Bapak Ibu. Ada yang tidak sependapat? Oke. 1. 1. 3. Terima kasih. Ya, sudah diborong bunian nomor 1 dan nomor 3. Yang nomor 2. Kira-kira kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi Mario dan Adi? Kenapa mereka
Febri? Mungkin kesenangan dan rasa bebas. Ya, tepat sekali. Tepuk tangan. Dia ingin mencari kebebasan, senang lempar-lemparan, tidak peduli lingkungannya. Yang penting lempar-lemparan, gitu ya. Tanpa sengaja mengenai wajah Ibu Dina. Kemudian yang nomor 4, nomor 3 tadi sudah direfleksi oleh Ibu Nia. Nomor 4, kira-kira sesuai prinsip restitusi, apa yang akan dilakukan Mario dan Adil untuk memperbaiki kesalahan mereka pada Ibu Dina? Kira-kira ngapain mereka? Monggo, siapa yang mau refleksi? Bu Didi? Mungkin ini tadi yang disampaikan oleh Mario dan Adil untuk memperbaiki kesalahan mereka kepada Ibu Dina, bisa minta maaf dulu, kemudian tidak melakukan lempar-lemparan di kantin, apalagi makanan itu ya, sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Joko tadi sudah disampaikan bahwa mereka tidak mengulangi kesalahan. Ada yang berbeda pendapat? Pendapat ya? Iya, tepat sekali. Pastinya mereka akan meminta maaf. Tentunya mereka akan meminta dampingan kepada Pak Joko tadi. Ya, gitu. Nah, ini saya sudah mempraktekkan segitiga restitusi Bapak Ibu. Mohon berkenan menyaksikan. Hanya sedikit. Ini adalah saya menerapkan segitiga restitusi pada siswa yang terlambat Bapak Ibu. Salam dan sejahtera Bapak dan Ibu guru. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan yang ada pada siswa. Restitusi dilakukan oleh Akar Pendidikan Dayat-Dosen berdasarkan teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama, menstabilkan identitas. Sisi kedua, validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, pada video kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana seorang guru berada pada posisi manajer dalam menyelesaikan permasalahan siswa dengan menggunakan segitiga restitusi. Selamat menyaksikan. Ada 2 kasus, tapi saya tampilkan 1 kasus saja. Ini kasusnya terlambat datang ke sekolah sehingga tidak mengikuti sholat duha dan mengaji bersama. Ketahuan oleh Bapak Satpam. Ini tahap menstabilkan identitas. Rasanya hari ini kamu datang terlambat. Benar tidak, Alfi? Menurut Alfi, sudah berapa sering Alfi datang terlambat? Sering sekali ya. Menurut Alfi, datang terlambat itu melanggar peraturan atau tidak? Ya, baik Alfi. Setiap orang itu pasti pernah melakukan. Ini saya mengatakan bahwa setiap orang itu pasti pernah melakukan Bagaimana
tindakan yang salah. Berarti Albi tidurnya terlalu malam dan sering begadang gitu, sehingga Albi datang ke sekolah terlambat. Kamu tahu Albi keyakinan Ini menanyakan keyakinan, proses yang ketiga, tahapan ketiga. menurut kamu datang terlambat itu melanggar keyakinan kelas atau tidak? Menurut Albi keyakinan kelas apa yang sudah Albi langgar? Menurut Albi disiplin dan tanggung jawab itu penting apa tidak? Albi, bagaimana caranya agar Mas Albi tidak datang terlambat ke sekolah? Tepat sekali. Solusinya kita ambil, berarti Mas Albi besok-besok lagi jangan tidur terlalu malam dan jangan begadang biar bisa datang ke sekolah. Gitu ya Mas Albi? Yakin tidak akan melanggar peraturan kelas lagi? Terima kasih Mas Albi, tetap semangat ya. Demikian tadi Bapak Ibu, dalam proses menciptakan budaya positif, bagaimana cara kita menumbuhkan unsur intrinsik yang ada pada murid daripada unsur ekstrinsik. Oke, untuk tahapan yang terakhir, untuk memahami Bapak Ibu berada di posisi apa dan bagaimana cara menyelesaikannya, ada dua kasus yang akan diselesaikan oleh Bapak Ibu. Akan saya bagi kelompok menjadi dua kelompok besar. Boleh berhitung? Satu. Monggo, yang satu berkumpul dengan satu, yang dua berkumpul dengan dua. Kelompok satu, kelompok dua. Kelompok satu ya, silakan didiskusikan kasus ini, dan kelompok dua mendiskusikan kasus ini. Monggo. Waktunya 10 menit ya Bapak Bu, cuma sedikit kok. Guru matematika udah balik ya sekarang. Ini Mbak ambil sebelah sini ya, tapi sehingga tidak dapat diambil kerja. Saya nasi. Ini baru 2 tahun ya. Beberapa kesembuhan. Boleh, mau ditulis di situ juga boleh, bebas Bapak Ibu.
boleh bebas. Sudah selesai? Anda adalah pasien bagaimana cara menangani
Ampun Ki. Oke, bisa dipresentasikan mau kelompok 2 dulu apa kelompok 1 dulu? Kelompok 1, monggo kelompok 1. Tunggu dulu ya. Boleh terserah. Saya serahkan sepenuhnya kepada kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk memaparkan. Tunggu dulu kelompok 2 belum selesai. Saya silakan kepada kelompok 1 dulu ya Bapak Ibu. Monggo kita saksikan pemaparan materi dari kelompok 1. Beri close Bapak Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan sebuah kasus dan analisisnya dari kasus 1. Guru matematika dan wali kelas 8, Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti bernama Bu Eni. Bu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan kemudian menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak memindahkan kehadiran Bu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah, sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan, nanti ibu tegur. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi ketawa. Ah ibu, santai saja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Bu Eni. Bu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri. Namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan apabila mereka sungguh-sungguh ingin minta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah Pak Hasan. Bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Diskusikan. Nomor 1, dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Baik. Baik, langsung dijawab ya Bu. Tadi pertanyaan tadi Nah, pertanyaan tadi langkah-langkah yang sudah dilakukan, langkah-langkah restitusi yang dilakukan oleh Bu Santi. Di sini kami menjawab bahwa Bu Santi sudah melakukan restitusi dengan baik, tapi ada satu langkah yang dilupakan oleh Bu Santi, yaitu tentang validasi identitas. Di mana Bu Santi ini tidak menanyakan terkait tentang kesalahan tersebut kepada anak, dan juga anak tersebut akhirnya langsung terpaksa untuk menyelesaikan masalah langsung begitu. Itu jawaban nomor 1. Kemudian nomor 2, menurut Anda apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Langkah-langkahnya sudah jawabannya ya, langkah-langkahnya sudah sesuai, di mana mereka ini mau
kelompok di kelas terkait tema yang sesuai, yaitu tema tentang saling menghargai orang lain. Dan di sini juga mereka juga tidak hanya diskusi dalam kelompok, tapi juga mereka ada inisiatif untuk mengirimkan email meminta maaf dan juga memohon kepada Bapak Kepala Sekolah untuk mengganti apabila terjadi hal tersebut. Apabila Bu Santi tidak masuk lagi, mungkin disarankan Bu Eni sebagai penggantinya. Gitu. Yang nomor 3 dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natani? Jelaskan. Nah, posisi yang diambil yaitu sebagai guru yang guru membuat merasa bersalah. Kenapa kok bisa begitu? Karena tadi ada di kasus tersebut bahwa Bu Eni menyampaikan ke anak-anak, ayolah nak, tolong dikerjakan tugasnya. Kalau enggak, bapak ibu di mana bapak kepala sekolah loh, gini-gini. Nah, dari situ kita mengetahui bahwa anak tersebut dituntut untuk membantu guru tersebut demi guru tersebut sehingga anak merasa bersalah kalau tidak melakukannya. Nomor 4, jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh oleh Ibu Santi? Kalau saya jadi Pak Hasan ya, jadi kepala sekolah, amin. Jadi Pak Hasan kepala sekolah, yang jelas saya akan mengingatkan Bu Santi dan juga Bu Eni terkait kehadiran terutama apabila sakit mungkin bisa mempersiapkan jauh-jauh hari kan, bukan mempersiapkan guru pengganti beserta apa yang perlu dikerjakan oleh anaknya. Jadi anak tidak bingung dan memang sudah tahu tugasnya. Terus yang kedua terkait model pembelajaran yang dikatakan oleh Bu Santi dan juga Bu Eni ini. Jadi ada yang tadi Bu Eni tadi membuat guru merasa bersalah, mungkin bisa menjadi memilih posisi yang lain gitu. Termasuk juga Bu Santi. Terus yang kedua mengingatkan siswa-siswi dengan cara apa? Dengan cara memberikan contoh yang paling utama bahwa menunjukkan bahwa saat tidak ada orang yang mengajar kamu aslinya, kan saat tidak ada Bu Santi dan nanti ada guru pengganti, maka penerapan nilai-nilai tersebut itu tetap harus dilakukan. Dengan cara apa? Ya kepala sekolah memberikan contoh dulu, karena kepala sekolah ada pemimpin itu adalah contoh. Gitu. Terima kasih. Luar biasa sekali. Ada yang tidak sependapat kelompok 2 mau menanggapi dari kelompok 1? Sependapat? Oke. Selanjutnya silahkan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi dari analisis di kasus nomor 2. Silakan mengambil. Baik, di sini untuk kasus nomor 2 yaitu Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Kemudian di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Nah, Pak Lulut menanyakan ke Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai dengan peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya kembali. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja sehari
Sekarang copot sepatumu dan silahkan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikan kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas kaki. Baik, di sini untuk diskusi kami soal yang pertama, dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Pak Lukman dan jelaskan apakah ini satu. Baik, saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok ya. Di sini ada pertanyaannya nomor 1, dalam kasus di atas sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Yang jelas yang diambil oleh Bapak Lukman itu dia sebagai penghukum. Ya. Jelaskan apakah indikatornya? Ya, indikatornya ya dia hanya berkomunikasi satu arah saja, ya. Dia tanpa memberi kesempatan kepada siswa membeberkan apa itu alasannya, langsung saja menghukum. Memang maksudnya untuk mentaati peraturan sekolah, jadi dia mengambil tindakan menghukum gitu aja. Tapi seharusnya harus mengetahui dulu penyebab dari terlambat bangunnya itu, seperti itu, sehingga menyebabkan masalah baru yaitu sepatunya tidak seragam. Yang nomor 2 dibaca. Pertanyaan kedua, jika Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan seperti apakah yang diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Yang pertama, bukan hanya kamu nak yang pernah terlambat dan memakai sepatu yang salah. Kedua, memvalidasi kesalahan, pantas saja kamu salah ambil sepatu karena kamu terburu-buru. Tiga, kalau seperti ini, keyakinan sekolah apa yang kamu langgar? Bagaimana kedepannya Mbak Sabrina bersikap? Tiga. Baik, terima kasih. Yang nomor 3, kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, poin pertama, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Mungkin bisa langsung saya jawab ya. Untuk yang poin pertama, nilai kebajikannya yaitu harus disiplin, kemudian ketertiban, kemudian tanggung jawab, seperti itu. Kemudian yang poin kedua, bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Seharusnya Pak Lukman bertindak sebagai manajer. Jadi seperti itu, harus menanyai alasannya kenapa. Jadi tidak menjudge atau langsung menghukum. Seperti itu. Baik, akhir sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, presentasi yang luar biasa sekali. Beri applause Bapak Ibu. Baik kelompok 1 maupun kelompok 2. Ada yang mau menambahkan kelompok 1? Hasil diskusi dari kelompok 2 sudah setuju? Setuju. Ada tambahan tidak? Nilai-nilai kebajikan apa sih yang ingin ditampilkan? Kenapa harus sepatu hitam? Disiplin, tanggung jawab, ketertiban. Ada lagi tidak Bapak Ibu? Kesederhanaan, kesetaraan. Ya tidak. Coba kalau anak-anak boleh memakai sepatu Magic Mobile, wow, mereka akan berlomba-lomba cantik bagus. Tapi kalau hitam semua sama, mereka akan memiliki rasa
Tidak ada si miskin dan tidak ada si kaya. Semua sama kamu semua. Seperti itu. Terima kasih. Luar biasa sekali Bapak Ibu. Oke, untuk penutup bahwasanya dalam menerapkan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among itu apa? Penuntun, contoh untuk anak-anaknya yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Memunculkan unsur intrinsik yang ada pada siswa daripada unsur ekstrinsik. Oke, terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Demikian budaya positif yang bisa saya paparkan. Semoga ke depan kita bisa melaksanakan budaya positif ini dengan baik, sehingga anak-anak mampu melakukan budaya positif itu muncul dari intrinsiknya, dan kita bisa berperan sebagai manajer terhadap anak didik kita ketika mereka melakukan suatu kesalahan. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau saya bilang guru menggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan, gitu ya Bapak Ibu. Bergerak, tergerak, menggerakkan. Siap Ibu? Guru menggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Terima kasih Mas Adi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Semoga bermanfaat. Guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.